Gede, Bapak Katiman, Kelurahan Dadi Bening Baru, rekan-rekan Babinsa, rekan-rekan Bimas, Linmas, dan seluruh anggota seluruhnya. Terima kasih sekali, saya diberi kehormatan, saya merasa bangga bisa menjadi salah satu warga di Kecamatan Pondok Gede ini untuk ikut mengamankan wilayah Pondok Gede ini. Nggak banyak yang perlu saya sampaikan, satu hal. Kami sebagai aparat keamanan dari Bimas, dari Babinsa, tidak ada artinya apa-apa apabila rekan-rekan yang di depan saya ini tidak membantu saya. Rekan-rekan semualah sebagai mata telinga kami. Pesannya saya satu. Bagi yang punya anak remaja, kalau sudah jam 10 malam, tolong diingatkan, tolong dicari, tolong ditelepon di mana posisimu. Kalau tidak penting, suruh pulang. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Sampaikan kepada saudara, rekan, jam sekarang sudah menunjukkan jam 10 malam. Dek, waktunya pulang, waktunya istirahat. Apalagi di bulan puasa, lebih baik kita tadarus di rumah. Itu aja yang perlu kami sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Untuk masalah teknis patroli nanti akan diatur oleh dari Bimas atau Linmas ini. Monggo, saya ikutin, saya akan mengcovernya. Yang menularkan virus dengue dari orang ke orang. Itulah kenapa bisa menjadi wabah. Jadi kalau nyamuk menggigit, nyamuk Aedes namanya ya, menggigit orang, tapi orang itu tidak sakit DBD, dia tidak akan menularkan demam berdarah. Tapi kalau nyamuk Aedes menggigit pasien DBD, kemudian dia menggigit orang lain lagi, nah inilah yang dia menularkan demam berdarah. Gitu ya. Jadi jangan salah persepsi, penyebabnya adalah virus, bukan nyamuk. Kemudian yang kedua, terkait dengan fogging yang paling penting ya, yang paling yang sering kita dengar di masyarakat. Kalau sudah ada kasus demam berdarah, maka yang menjadi fokus utama adalah kepanikan untuk mendapatkan fogging atau pengasapan. Ya, dimana itu adalah bukan salah, tapi kurang pas gitu ya. Jadi fogging atau pengasapan itu memang salah satu penanganan untuk pemberantasan nyamuk. Tetapi yang dibunuh adalah nyamuk dewasa. Sementara jentiknya tidak akan mati dengan pengasapan. Jadi fogging tanpa disertai dengan PSN itu tidak ada gunanya. Karena telur nyamuk sudah akan berkembang menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 7-10 hari. Jadi walaupun saat ini di fogging, seminggu lagi nyamuknya udah banyak lagi, Pak. Ya, itulah yang perlu kita tekankan adalah kita harus melakukan PSN dengan 4M plus tadi seperti yang dijelaskan Bapak, ya, untuk subur, kemudian menguras, dan yang keempat adalah memantau tempat perindukan nyamuk. Ya. Jadi kemudian yang ketiga yang perlu saya jelaskan adalah prosedur pada saat kita menemukan atau mendapatkan laporan kasus. Apabila menemukan kasus demam berdarah, ada keluarga kita yang sakit demam berdarah, maka langkah yang dilakukan pertama adalah meminta keterangan dari rumah sakit. Ya, harus ada surat keterangan dari rumah sakit namanya KDRS yang menyatakan bahwa pasien tersebut memang sakit DBD. Kemudian keterangan itu dilaporkan ke puskesmas. Ya, setelah itu puskesmas bukan melakukan fogging, tapi kita melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi atau PE. Ya, kita mencari jentik di 100 radius 100 meter di sekitar kasusnya. 100 meter ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu kita periksa. Apabila dari kegiatan PE itu kita temukan jentik di sekitar di 3 rumah dari rumah si sakit, kemudian yang kedua ada kasus demam di situ, itu baru dinamakan PE-nya positif. Itulah yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan fogging. Karena apa? Berarti ada penularan di situ. Yang tadi dari awal sudah saya jelaskan bahwa kalau nyamuk nggak gigit orang yang sakit DBD, dia nggak akan menyebabkan DBD.
Kalau sudah ditemukan kasus lain pada saat PE, artinya di situ ada penularan. Maka di situ perlu dilakukan pengasapan. Kalau setelah dilakukan PE ditemukan jentik saja, tapi tidak ada kasus demam yang lain, itu tidak perlu dilakukan fogging. Cukup dengan PSN. Karena bisa jadi si pasien dapat nyamuknya di tempat lain, bukan di lingkungan itu. Ya, jadi itu yang perlu kita semua pahamkan kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, bahwa tidak semua DBD harus di fogging rumahnya. Yang paling penting adalah PSN. Ya, kemudian juga fogging itu tidak semua wilayah di fogging. Kalau ada satu kasus yang di fogging bukan satu RT atau satu RW, tapi namanya fogging fokus. Kenapa fogging fokus? Karena nyamuk itu terbangnya cuma 100 meter. Ya. Jadi yang kita fogging adalah radius 100 meter dari kejadian demam berdarahnya. Lebih dari itu tidak perlu, karena di sana tidak ada kasus demam berdarah. Yang paling penting itu yang ingin saya jelaskan di sini supaya tidak ada kepanikan atau buru-buru ingin fogging pada saat ada kasus demam berdarah. Kemudian lagi yang kita tekankan adalah bahwa yang paling penting dalam mengatasi demam berdarah adalah dengan PSN. PSN itu bukan satu kali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali pada saat ada kasus, tapi dilakukan rutin seminggu sekali. Harus seminggu sekali atau kurang. Kenapa? Karena telurnya berubah menjadi nyamuk dalam waktu 7-10 hari. Jadi kalau kita PSN-nya 2 minggu, nyamuknya udah banyak lagi. Pasti telurnya udah jadi nyamuk semua. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan saat ini.